Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Diki Prabowo dari kelas LT2E Program Studi Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang dengan dosen pembimbing Bapak Jody Antono akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Karakteristik Generator DC Eksitasi Terpisah Tipe SUN. Terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai konstruksi generator DC. Dalam sebuah generator DC terdapat yang pertama yaitu magnet statis. Magnet statis ini tersusun seperti dua kutub yang berdekatan dan memiliki polaritas yang berlawanan serta berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian yang kedua yaitu armatur, tersusun dari konduktor atau belitan yang bebas berotasi. Armatur ini tersusun dari dua bagian, yaitu bagian tengah armatur serta bagian belitan armatur. Kemudian yang ketiga yaitu komutator, terbuat dari tembaga yang berguna untuk mengumpulkan arus dari konduktor armatur dan merubah arus AC menjadi arus tidak langsung dengan bantuan sikat. Dan yang keempat yaitu brushes atau sikat, biasanya terbuat dari karbon atau grafit, berfungsi untuk mengumpulkan arus dari komutator yang berputar. Dan yang kelima yaitu shaft atau poros, bagian dari generator DC yang berputar. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai prinsip kerja generator DC. Kita tahu bahwa generator DC merupakan suatu perangkat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Konversi energi ini didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik yang menyatakan bahwa setiap kali ada perubahan pada fluks magnetik yang terkait dengan konduktor dan GGL induksi di dalamnya, induksi inilah yang menyebabkan arus mengalir jika rangkaian konduktor dalam keadaan tertutup. Kemudian ada dua dasar penting persyaratan sebuah generator DC listrik. Yang pertama yaitu medan magnet, dan yang kedua yaitu konduktor yang dapat bergerak dalam flux magnetik, sehingga kita dapat melihat bahwa generator DC beroperasi dengan prinsip dinamis GGL induksi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana generator DC beroperasi. Mengingat fluks sederhana dari generator DC, mari kita putar kawat persegi. Misalkan titik A, B, C, D merupakan papan sumbu pada medan magnet, baik magnet permanen dan magnetik, dapat digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Kita melihat bahwa posisi perubahan kawat berputar dalam medan magnet, flux juga berubah. GGL tidak digunakan dalam inti sesuai dengan bunyi hukum induksi elektromagnetik. Sesuai teori GGL sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Kita juga melihat setiap setengah rotasi sisi AB dan CD bertukar posisi, sehingga arah arus yang mengalir melalui akan berbalik seperti arah arus bolak-balik. Untuk merubah arus DC diperlukan sebuah cincin. Cincin dibuat dari konduktor silinder yang memiliki dua bagian segmen, yaitu segmen A
dan segmen B yang satu sama lain terisolasi. Cincin segmen juga ikut terisolasi dari poros pusat dan terhubung pada ujung sikat karbon. Kita akan membahas cincin yang merubah arus AC menjadi arus DC. Kita asumsikan arus mengalir melalui titik A, B, C, D tadi. Kita lihat bahwa sikat arang 1 kontak pada bagian A yang bertindak sebagai ujung, dan sikat arang 2 kontak pada bagian yang bertindak sebagai ujung negatif sumber. Oleh karena itu, arus DC mengalir dari M ke L. Sekarang, setelah setengah gelombang, arah arus induksi dalam kumparan berbalik dan mengalir melalui DCB ke DCA. Posisi ini akan berubah jika sikat 1 kontak pada bagian B dan bertindak sebagai ujung positif, dan jika sikat 2 kontak pada bagian A dan bertindak sebagai ujung negatif. Jadi kita lihat bahwa arah arus dibagan tetap dari M ke L. Selain itu, pergantian posisi pada bagian A dan B dari satu sikat ke sikat yang lain terjadi ketika kumparan berputar tegak lurus terhadap bidang flux magnetik. Dan berikut merupakan bagan arus DC. Oleh karena itu, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa generator DC sama dengan generator AC. Karakteristik generator DC eksitasi terpisah atau sendiri tipe SUN. Kita tahu bahwa rangkaian generator DC tipe SUN itu seperti pada gambar berikut, bahwa armatur dan medan magnet dirangkai secara paralel. Kemudian, karakteristik yang dihasilkan dari generator DC SUN dihasilkan 5 karakteristik. Yang pertama, karakteristik beban nol, kemudian karakteristik berbeban, karakteristik luar, karakteristik pengatur, dan yang terakhir karakteristik hubung singkat. Yang pertama, karakteristik beban nol. Disajikan sebuah grafik hubungan antara tegangan dengan arus IM. Menurut hukum Ohm, pada saat hambatan atau R bernilai konstan, sehingga akan dihasilkan suatu garis lurus pada grafik hubungan antara tegangan dengan arus, yaitu garis OP. Kemudian pada saat IM sama dengan 0, sisa magnet yang telah membangkitkan DGL ini akan menimbulkan arus medan.
yang selanjutnya akan menaikkan GGL sehingga akan tercapai titik P pada karakteristik beban 0. Lanjut ke karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik berbeban. Karakteristik berbeban pada generator DC shunt hampir sama besarnya dengan generator berpenguatan bebas. Selanjutnya, karakteristik luar. Pada karakteristik luar generator DC shunt memiliki karakteristik yang lebih cepat membelok ke arah bawah, karena pada generator DC shunt arus terpisah dengan medan yang memiliki nilai yang tetap. Ketika tahanan rangkaian luar diperkecil, maka pada saat VT berkurang sedemikian hingga IM juga berkurang, maka VT akan mengecil dan akhirnya dicapai titik B1 seperti pada gambar berikut. Titik B1 tersebut dinamakan sebagai keadaan kritis, dan dengan tidak merubah tahanan luar, VT akan turun terus karena IM mengecil, sehingga VT juga akan turun. Sehingga grafik karakteristik luar generator DC shunt akan menghasilkan titik A seperti pada gambar pada grafik tersebut. Lanjut pada karakteristik pengatur. Karakteristik pengatur dari generator DC shunt berlangsung seperti pada generator penguat terpisah, hanya karena turunnya tegangan jepitan lebih besar pada beban yang sama, sehingga agar tegangan jepitan tetap dibutuhkan arus IM yang lebih besar dan karakteristiknya lebih mendaki daripada penguat bebas. Dan yang terakhir yaitu karakteristik hubung singkat. Karena arus medan bergantung pada besarnya tegangan jepitan, maka untuk karakteristik hubung singkat berarti tegangan jepitan adalah 0, sehingga tidak didapatkan karakteristik hubung singkat pada generator DC shunt.